Bapak Ibu hebat, kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in progress. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam ini, pada sore menjelang malam ini, kita kembali bisa bertatap maya dalam kegiatan Komet Banten yang membersamai kita semua ingin selalu menimba ilmu dengan guru-guru hebat di Banten. Terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah ini sesepuh-sesepuh dari Komet Banten sudah hadir. Hari ini kita akan belajar banyak dengan Ibu Tri Puji Aprilia. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Ketua Pengurus Komet Banten terlebih dahulu, yaitu Ibu Yuniar Ali MPD, yang insya Allah akan memberikan motivasi dan arahan kepada kita semua, karena di Komet Banten itu betul-betul adalah tempat guru-guru hebat berbagi, guru-guru hebat membagi ilmu. Sangatlah luar biasa Komet Banten ini. Meskipun saat-saat waktu kitanya harusnya istirahat, tetapi kita semua tetap ingin bergabung di sini. Untuk itu kepada Ibu Yuniar Ali berkenan untuk memberikan arahan serta motivasi bagi kami semua untuk tetap mau belajar dan belajar. Untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Yuniar Ali untuk memberikan arahan. Saya nggak bisa buka kamera, masih di perjalanan ini, Bu. Oh, subhanallah, super sekali. Iya, Bunda, nggak apa-apa, Bun. Dipersilakan, Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertatap maya pada malam ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak pengawas serta pembina Komet Banten serta pengurus Komet Banten. Narasumber kita pada hari ini yang luar biasa, Bu Uningsi sang moderator kita dan teman-teman di balik layar yang mensukseskan kegiatan pada malam ini. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu peserta yang tadi sempat menunggu agak lama, seharusnya jam 9.30 kita sudah mulai, tapi karena ada 1-2 kendala yang kami hadapi sudah bersabar. Mudah-mudahan peluangan waktu yang Bapak Ibu berikan pada malam ini untuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh narasumber akan mendapatkan segala apa yang Bapak Ibu inginkan. Ilmunya dapat kita serap dengan baik, dapat kita implementasikan dengan baik pada anak-anak didik kita. Saya mungkin tidak berpanjang lebar, selamat menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan akan menjadi meningkatnya kualitas kita sebagai pendidik di Kota Tangerang khususnya, Banten umumnya, dan seluruh Indonesia. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, terima kasih nih, kita sudah menyimak, Bunda Yanda semua, kita sudah menyimak arahan dan motivasi dari Ibu Ketua Pengurus Komet Banten. Terima kasih Ibu, hati-hati di jalan. Salam hormat dan salam sayang kami buat Bunda kita nih yang super hebat. Beliau masih di perjalanan. Terima kasih pula nih pada guru-guru hebat. Sebentar saya coba komunikasi dulu. Karena ini masih ada 19 orang di room ini, di room sebelah. Bentar ya. Bapak Ibu yang ada di room Zoom, ini ada 16 orang, mohon membuka chat dan bergabung dengan link Zoom yang baru nih. Karena kita Zoom ini tidak bisa digunakan karena tidak bisa share screen. Baik, Bapak Ibu hebat,
sungguh luar biasa perjuangan kita di masa pandemi dan saat ini sudah mulai kita tatap muka, tetapi banyak hal yang baru terkait dengan persiapan kita menghadapi tahun pelajaran yang mungkin Bapak Ibu sudah menentukan pilihan kurikulum yang akan digunakan, dan ada salah satu yang harus kita kenali yaitu tentang pembelajaran proyek. Nah, hari ini Bapak Ibu akan mengenal lebih jauh bagaimana menyusun pembelajaran proyek bersama narasumber kita. Sebelum melanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih Ibu narasumber cantik kita, sungguh luar biasa ini Bapak Ibu. Nah, ini dia, beliau ini sungguh luar biasa, masih sangat muda. Nama lengkap beliau adalah Ibu Tri Puji Aprilia Tampu Bolon. Beliau sekolah SD-nya di Kota Baru, berarti semua SD, SMP, dan SMA di Tangerang. Beliau juga adalah lulusan sarjana S1 dari Universitas Pendidikan jurusan PGSD. Banyak sekali pengalaman beliau Bapak Ibu. Semenjak masa sekolah nih beliau ini aktivis di OSIS-nya. Kemudian di mahasiswanya juga beliau itu adalah pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa. Setelah kuliah pun beliau mendedikasikan ilmunya dalam berbagai pelatihan dan kursus nih, pelatih legislatif Bapak Ibu se-Jawa Barat. Jadi ini sangat-sangat muda karena beliau ini lahirnya tahun 93, jadi baru berapa tahun ini, tetapi syarat dengan pengalaman ya Bapak Ibu, sampai melatih anggota legislatif Bapak Ibu. Kemudian beliau juga pelatih legislatif DPR, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Juga beliau mengajar di kursus bahasa Inggris, pelatih duta damai dunia. Wah, banyak sekali nih Bapak Ibu kiprah beliau. Sungguh luar biasa, kalau dilewatkan Bapak Ibu sangat rugi. Kita simak betul. Mungkin boleh menutup kamera tetapi tetap menyimak karena memang ini waktunya istirahat, tetapi karena betapa hebatnya Bapak Ibu ingin menimba ilmu tanpa mengenang waktu dan lelah bersama narasumber kita yang akan tentang pembelajaran proyek. Kepada Ibu Tri Ananda Tri nih kayaknya Ananda Tri Puji Aprilia, waktu dan tempat dipersilahkan Bunda, mangga. Baik, terima kasih. Aku panggilnya Bu Ningsih berarti ya? Boleh, kayaknya nenek juga boleh. Pak Air sering memanggil saya Enrin. Sangat boleh Ibu, sungguh luar biasa, bangga nih, anak muda keren. Ya, iya, terima kasih Ibu Ningsih. Pertama-tama itu tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh moderator kita. Boleh saya sapa sekali lagi, selamat malam semuanya. Malam. Mungkin bisa dada-dada walaupun tidak terlihat di kamera. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Semoga Puji, terima kasih kesediaannya. Iya Ibu Yuniar, siap. Selamat malam. Iya, selamat malam Bapak Jono. Wah, semangat ya, walaupun malam saya jadi terpancing untuk ini. Selamat malam Bu Silvi, selamat malam juga rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Bu Yuningsih sudah membacakan sedikit profil saya. Bu Ningsih bilang saya masih muda, saya berasanya udah tua ini Bu Ningsih. Sangat muda ini, lebih muda dari anak saya nih. Anak saya yang kedua ini kayaknya. Oh gitu ya. Keren sekali. Lanjut Bunda. Oh iya. Sebentar masih saya muda coba Bu. Ya. Pelan-pelan sayang. Bundanya lagi mantep loh. Apakah sudah terlihat? Bapak dan Ibu? Sudah Bun, sudah. Sudah jelas. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, saya punya sedikit peraturan, singkat saja, nggak menyulitkan. Bapak Ibu tidak apa-apa jika ingin off cam atau off kamera, tetapi saya berharap di waktu-waktu saya minta Bapak Ibu memberikan respon, tolong sama-sama kita merespon. Bisa ya Bapak dan Ibu? Siap, bisa. Ya, bisa. Semangat. Oke, jadi hari ini sebenarnya saya hanya berbagi pengalaman yang mungkin saya punya atau mungkin di sini juga teman-teman sudah punya tapi belum berbagi gitu kan. Hari
kita berbicara tentang merancang Halo, proyek Ibu pembelajaran. Amalia, Pak Bagaimana sih Takin, cara merancang proyek Ibu pembelajaran Atika, dan Ibu apa proyek Cucu, itu? Ibu Dan emang Hikartini, apakah Ibu semua Ika, Bu mata Neneng, Bu pelajaran Jamila, bisa ada Bu proyeknya? Nur Kan itu ya Hidayah, yang menjadi pertanyaan Ibu kita. Nurli Apalagi Wulandari, mengingat Ibu Salbia, pembelajaran Ibu kurikulum War 13 yang terakhir gitu Wasti ya, Hayati, Ibu mengusung Ida, tema. Ibu Nurul, Apakah Ibu cocok nih Yati, satu tema mohon segera dengan berbagai bergabung. mata Kami pelajaran di room 11 sudah dengan ada satu mulai. proyek? Nah, Cara nanti kita bisa bergabungnya, bahas. Bapak Ibu, saya Ini sudah perkenalan singkat saya men-share. tentang diri saya. Silahkan Nama saya akses Sri ke Puji room Aprilia chat. Bolon. Saya Monggo di merupakan room seorang chat guru. itu sudah ada. Saya pernah mengajar Silakan di Ibu, sekolah di Tara room chat Salvia, sudah daerah ada Bintaro. link yang bisa jangan dong. digunakan Om Zoom melakukan Ibu bergabung. dan mengelola panggilan telepon. Jenjang karir saya di Tara Salvia itu dari yang paling bawah, Bapak dan Ibu. Saya pernah menjadi asisten guru, lalu saya naik menjadi guru kelas, kemudian hingga pada akhirnya sambil menjadi guru kelas, saya juga menjadi trainer Math for Course EduLab, gitu ya. Jadi sekolah Tara Salvia ini nggak hanya ada SD dan SMP, tapi juga ada EduLab-nya. Gitu. Terus saya juga aktif di organisasi, beberapa organisasi, diantaranya yang sekarang memang satu-satunya yang tersisa, yang saya naungi gitu ya, ingat kesibukan sudah cukup padat. Saya aktif di Duta Damai BNPTRI untuk regional Provinsi Banten. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang tahu logo-logo terorisme tuh BNPTRI ya, saya merupakan bagian dari sana. Oke. Saya mempunyai hobi memancing, tapi bukan memancing keributan. Jadi tenang aja, kita nggak akan ada ribut malam ini, tapi mungkin saya akan minta Bapak Ibu sedikit berpikir lah ya malam ini di waktu-waktu istirahatnya. Itu sedikit perkenalan tentang saya. Oke. Kita lanjut. Kalau berbicara tentang proyek, Bapak dan Ibu saya yakin pasti sudah kenal dengan istilah PBL, Project Based Learning. Sudah pernah mendengar Bapak dan Ibu? Sudah. Iya, Sudah ya, pasti ya. betul. Belum, saya baru ini dengar. Oke. Untuk yang belum mendengar, wah bersyukur sekali malam ini hadir, karena mungkin bisa sedikit mengetahui gitu ya. Karena saya juga masih terbatas pengetahuannya, tapi kita sama belajar. Kita tentang project based learning dan apa sih nyambungnya project based learning ini ke proyek untuk di pembelajaran, ya Bapak dan Ibu. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa project based Bapak learning? Ibu, Ini kan tema mohon kita merancang segera proyek bergabung nih. Tapi kenapa sih saya memilihnya project based learning? Mungkin ada yang Bapak Ibu yang tahu? Bisa share Apa screen, hubungannya sehingga project kami based membuat learning ruangan dengan baru. proyek yang akan dibuat? Silakan bergabung, membuka link chat. Ya, ada di link chat, Pak. Di Karena link chat kurang ada lebih link, nanti Ibu project klik learning saja. ini menaungi beberapa kemampuan Nanti Ibu siswa akan kita. masuk ke dalam. Dia itu bisa membuat yang siswa saat ini kita sudah berkolaborasi, bisa juga siswa kita jadi berani, bisa Pak juga Tarsin, memperdalam Ibu Atika, pengetahuannya, Ibu Hikartini, bisa Ibu juga Ika, dia itu Ibu bisa Salbila, mengomentari. Bu Wida, Jadi kalau selama Nurul, ini di sekolah mungkin hanya guru yang bisa Yati, berkomentar, silakan dengan bergabung, dengan kegiatan project dengan based learning ini, mengklik link siswa chat bisa yang juga ada, jadi bergabung berkomentar di link ya yang Bapak ada dan di Ibu. Nah, di lalu chat. apalagi banyak kemampuan yang lainnya yang Silakan, bisa Bapak. dimiliki siswa dengan project based learning yang akan kita Iya, terapkan Pak di pembelajaran. Tarsin, Ibu Sri Muryati, Ibu Atika. Oke. Sebelum kita membuat proyeknya, saya beritahu dulu sedikit tahapan. Ada 6 Ya, tahapan, silakan tapi Bapak nanti kita bergabung, akan Pak. fokus di Kami tahap pindah kedua ruangan, Pak. ketika merancang Ruangan rencana. ini tidak bisa Ya, Bapak dan Ibu, digunakan. ini bisa dibaca. Iya, betul. Tahap Pak 1. Tarsin, cek Tahap sound 1 ini Pak tidak kalah Tarsin. penting, yaitu kita Dipersilakan harus pindah mulai dari ruangan, Pak. pertanyaan Bapak esensial. buka chat. Apa itu Bapak pertanyaan buka chat, esensial? itu di chat Pertanyaan kami sudah, esensial itu pertanyaan menyiapkan yang link paling yang pokok, baru. yang akan Iya, sesuai Pak. dengan Oke, tujuan Pak, ditunggu di pembelajaran. tempat baru. Pasti Bapak Ibu paham ya, di RPP pasti ada tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan ini harus nyambung dengan tujuan pembelajaran. Dimulainya dari mana? Nah, kita harus mulai dari enduring understanding. Silakan Bapak Apa enduring Ibu understanding masuk itu? ke dalam room baru Kalau yang telah kami diibaratkan lapisan siapkan. Bapak dan Ibu, ini adalah lapisan pertama yaitu Ya, worth being ada di familiar chat, with. Bapak Ibu. Lalu ada juga important to Ayo know and do. bergabung Lalu yang ketiga enduring understanding. di
Bagian enduring Baru. understanding ini merupakan pemahaman sepanjang hayat. Nah, ini paling penting. Misalkan silakan, contoh, Pak. anak kelas 1, ya Bapak dan Ibu, mungkin siapa yang pernah ngajar kelas 1, ada pembelajaran tentang pola. Ada materi pola di kelas 1? Silakan Bapak Ibu. Ada ya, Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira Iya. untuk apa Bapak sih anak mohon belajar pola? bergabung di chat Ada ini yang mungkin baru. mau menjawab? Kami Untuk apa sudah anak kelas 1 belajar menyiapkan pola? link baru. Melatih pemahaman. Melatih pemahaman. Pemahaman yang bagaimana ya? Ya. Pemahaman Melatih motorik Alhamdulillah Ibu Nurul. bagaimana Bu? Ibu Nurul, Ibu Salbila. Melatih motorik halus. Melatih motorik halus. Bisa. Contohnya misalkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan media foto warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Itu bisa kita buat pola ya. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Ya kan? Itu. Tapi apakah pola itu hanya sampai situ saja? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira enduring understanding-nya apa sih untuk pola? Kalau tadi yang disebutkan itu misalkan pakai media tutup botol, mungkin itu baru hanya ini nih, di Ibu lapisan pertama. Salbila, Word being familiar with. Abdul Haddad. Jadi masih kulit-kulitnya Bapak aja. Ibu belum Yati Nur intinya. Hayati, Ibu Midah. Bagaimana biar Tunggu, mencapai ke kami sudah enduring menyiapkan understanding? link Seperti Zoom tadi baru. contohnya. Silahkan diklik, misalkan ada pola di ya. link chat, ada di Bapak chat, Ibu pernah terpikir, ini, Bapak Ibu siapa di agar sini bisa yang bergabung di kalau ruangan makan baru. 3 kali sehari, boleh resen, angkat tangan. Kalau makan 3 kali sehari, ada yang makan 3 kali sehari? Makan berat ya, makan berat 3 kali sehari. Wah Ibu, wah iya pada resen. Oke, Ibu boleh coba yang angkat tangan. Makan berat 3 kali sehari, waktunya kapan saja? Pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, dan malam. Ibu, kalau hari Senin Ibu makan pagi, siang, dan malam, Ibu Nurul, hari Selasa Ibu makannya kapan Ibu lagi Nurul, waktunya? Ibu Salbila, Nggak usah pakai ini, Bapak kalau Abdul ini kan punya Haddad, apa, Ibu punya Yati, Di waktu yang Midah, Di waktu yang silakan sama. ditunggu Nah, di apakah kita tempat pernah menyadari baru, bahwasanya Bu, Pak, tanpa di kita room sadari baru, itu dipersilahkan. merupakan salah satu pola dalam Kami sudah kehidupan. menyiapkan room, Ya, silakan Bapak Ibu. ada di Jadi, chat. kalau sudah berbicara Silakan klik enduring chatnya, understanding, kemudian nanti Ibu itu bergabung. kalau tadi misalkan bermain tutup botol hanya di word being familiar with, tapi Iya, enduring understanding-nya itu Waalaikumsalam. pola dia Iya. bisa mengaplikasikan ke kehidupannya. Oh, Contohnya ya. untuk Itu anak ada kelas chat, 1, kalau ada dia link belajar baru, pola, ada link goalsnya baru, tuh Pak. apa sih? Tujuan pembelajarannya tuh seharusnya apa sih? Seharusnya dia tahu, oh iya, polanya saya Oh, nih sekolah misalkan iya, masuk nggak jam apa-apa 7. Bu, ditunggu. Berarti saya harus Kak, bangun nih jam 5 di untuk room sebelah ibadah, sudah untuk makan, berjalan. siap-siap Ibu. saya berangkat. Pulang sekolah saya misalkan makan siang, terus sore saya bermain, ada waktu main, malam saya belajar, tidur. Begitu terus setiap hari. Nah itu merupakan pola Bapak dan Ibu. Jadi banyak pola yang terdapat di dalam kehidupan kita, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Sama seperti Bapak Ibu kalau habis dari dokter berobat. Obatnya diminum ya Bapak Ibu sehari 2 kali. Nah itu kan juga pola. Ya. Jadi penting sekali kita mengetahui apa itu tujuan pembelajaran secara enduring understanding. Jadi core-nya tuh apa? Pemahaman sepanjang hayatnya tuh apa sih? Dari materi yang ingin kita ajarkan kepada siswa kita. Kan? Jangan sampai nanti anak-anak kita taunya belajar perkalian, ya udah cuma biar aku tahu 4 kali 5 aja gitu. Jangan sampai. Tapi Bapak Ibu, tugas kita menggali lagi. Untuk apa sih siswa saya bisa belajar perkalian? Begitu. Ini penting ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus memperdalam. Gitu. Itu pesan enduring understanding. Nah, biasanya enduring understanding ini diwakili oleh pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Pertanyaannya itu tidak dapat dijawab secara singkat. Tidak dapat dijawab secara singkat, lalu juga membuat siswa lebih berpikir dan termotivasi. Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita mau coba pilih mana nih yang merupakan menurut Bapak dan Ibu pertanyaan yang esensial. Bisa diikuti ya? Ditunggu di room di sebelah Bu. Oke. Silahkan bergabung. Yang mana
Yang mana pertanyaan esensial? Roomnya Siapa linknya pahlawan ada dalam di chat, cerita Bu. ini? Atau Ibu Dewi apakah seorang di pahlawan harus penting? ya, Bisa ikuti silakan ini, buka emotionnya, chatnya. emotikonnya. Bisa. Yang Yuk, pilih maka love, masih yang pilih berjalan, tepuk Bu. tangan, Sedang boleh? Saya mau berjalan. lihat di Narasumber sudah berbicara. partisipannya. Ibu Dewi, Apakah mangga Bapak bergabung Ibu Ibu Dewi. sudah bisa menentukan? Untuk rumba roomnya ada di Mana yang chat. pertanyaan esensial? Love. Oke, ada lagi yang lainnya? Ibu Ingat, Pak pertanyaan Imam, esensial Pak Imam tadi adalah Famuroji, pertanyaan silakan yang bergabung. apa Bapak Ibu Ibu tidak Mika, dapat dijawab silakan secara bergabung di room singkat. sebelah. Ibu Kira-kira Umi, dari Ibu dua Siti pertanyaan Najar, ini, disilahkan mana yang untuk pertanyaan bergabung esensial? di room sebelah. Ibu Ya, dipersilakan. yang love. Selanjutnya, apa itu sahabat sejati? Apa kriteria sahabat ideal saya? Kira-kira yang mana yang merupakan pertanyaan esensial? Yang mana Bapak dan Ibu? Jempol. Ada lagi yang lainnya? Jempol. Jempol. Oh iya, itu suaranya Bu Yuni ya? Sepertinya ya. Jempol. Iya benar. Kenapa jempol? Kira-kira kalau ditanya apa itu sahabat sejati, mungkin jawabannya akan terbatas. Gitu ya. Sahabat sejati misalkan kalau saya ditanya apa itu sahabat sejati, oh ya udah dia yang penting ada, saya senang, saya sedih. Tapi kalau apa kriteria sahabat ideal saya? Oh saya maunya yang suka hobinya sama kayak saya, makannya sama kayak saya, punya waktu luangnya sama kayak saya, kita sama-sama suka memancing, kita banyak sekali ya. Selanjutnya, kira-kira mana yang pertanyaan esensial? Siapakah tokoh utama dalam novel atau bagaimana sikap tokoh utama mempengaruhi lingkungan dalam novel? Bagaimana? Bagaimana? Betul. Yang Betul, yang bagaimana? Karena kalau siapa tokoh utama, satu ya Bapak dan Ibu, paling hanya satu atau dua. Tapi kalau bagaimana sikap tokoh utama itu banyak sikapnya. Selanjutnya, apa yang membuat orang tertarik membaca sebuah tulisan? Apa langkah-langkah menulis yang baik? Mana yang merupakan pertanyaan esensial? Yang tertawa atau yang jempol? Oh, ada yang jawab sudah tertawa. Ada lagi yang lainnya? Ya? Ada yang jawab jempol. Boleh, nggak apa-apa. Jempol. Oke. Nah, untuk bagian ini yang merupakan pertanyaan esensial adalah yang tertawa Bapak Ibu yang ini ya. Apa yang membuat orang tertarik membaca sebuah tulisan? Bapak Ibu harus ingat lagi, ini dua pertanyaan ini hampir mirip. Tapi ada yang jawabannya dibatasi, ada yang jawabannya tidak dibatasi. Bapak Ibu harus ingat tadi apa itu pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara singkat. Jadi anak-anak itu harus bisa menjelaskan secara rinci, nggak bisa cuma satu pilihan saja. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, tadi udah selesai. Sampai sini kira-kira sudah paham belum terkait pertanyaan esensial? Silakan Bapak Ibu kita tanyakan kalau memang belum memahami tentang pertanyaan esensial nih. Yuk, Iya, silakan. ini terkait pertanyaan esensial. Karena sepertinya pertanyaan esensial ini sangat dipentingkan ya, sangat dipentingkan dalam penyusunan dalam project based learning ya, Bun ya. Iya, benar Ibu. Karena kalau kita sampai nggak tahu pertanyaan esensialnya, nanti kita nggak tahu ya proyeknya untuk apa. Iya, betul. Gitu, kan. Kalau dalam Arahnya sih kurikulum yang sekarang sedang berjalan itu pertanyaan pemantik mungkin ya. Iya, hampir mirip seperti itu Ibu. Iya. Ya, setuju Ya, Bu silakan Yuningsih. Bapak Ibu yang mau bertanya atau mengungkapkan supaya interaktif. Khawatir keboboan ya. Khawatir ya. Kita santai saja ya Bapak dan Ibu. Kalau saya memang terlalu cepat nggak apa-apa, diingatkan biar agak pelan-pelan. Oke, kita lanjut Ibu ya. Sri, Oh iya, boleh. Itu dengan Ibu siapa? apakah Ibu Ruli? Oh iya, Ibu Ruli. Silakan Bu Ruli. Apakah pertanyaan esensial ini
bisa diterapkan di kelas 1 atau bagaimana gitu. Oh iya, Sedangkan di kelas penjabarannya kan lebih rumit ya. Kelas 1 itu kan belum terlalu bisa menalar bola pikirnya lebih luas dibandingkan kelas-kelas yang lebih tinggi gitu, Ibu. iya, Terima iya, kasih, Ibu. iya Ibu, sama-sama. Super Ya sekali Ibu, pertanyaannya, Bun. iya Ibu Ruli, terima kasih ya Ibu Ruli. Jujur saya belum pernah mengajar kelas 1, tapi saya pernah menjadi tutor untuk guru kelas 1 di salah satu sekolah madrasah yang ada di daerah Tangerang Selatan. Jadi ketika kita memang merancang proyek untuk siswa masuk ke kelas 1, itu mungkin karena saya waktu itu baru masuk di semester 1 ya Ibu, memang agak kesulitan. Jujur saja agak kesulitan. Karena semester 1 itu awal-awal anak-anak itu lebih ke sosialisasi. Pembiasaan, bagaimana di kelas, bagaimana cara belajar, bagaimana bersikap. Tetapi Ibu, misalkan, oke, untuk tema 1 misalkan ya, Ibu tentang pengembangan diri anak dulu nih. Saya rasa pertanyaan esensial ini bisa kita sematkan di mulai tema 2 Ibu. Mulai tema 2 atau tema 3. Begitu. Karena memang butuh penyesuaian kalau di kelas 1 semester 1. Itu berdasarkan pengalaman saya waktu itu ya. Bersama ibu siapa yang saya lupa. Sulit. Tetapi kalau sudah masuk semester 2, Bu, itu akan lebih mudah lagi. Karena apa? Karena anak sudah terbiasa. Gitu. Tapi kalau sebenarnya Bu, tema 1 saya mau nyoba nih, Bu. Bisa nggak? Kalau memang memungkinkan untuk siswa Ibu misalkan dalam kondisi dia paling tidak bisa membaca, ya kan? Atau dia memahami makna suatu kalimat, itu bisa dicoba. Walaupun saya cukup khawatir tidak merata ya Ibu pemahaman anak-anaknya gitu. Karena nggak semua anak kelas 1 kadang sudah bisa membaca. Begitu ya, Bu Ruli. Semoga jawaban saya memuaskan. Ibu jangan patah semangat, tetap dicoba di tema berapapun itu. Iya, insya Allah. Terima kasih, Bu. Ya Ibu, sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ya. Itu tadi terkait pertanyaan esensial. Mengapa penting? Oke, ini tadi dia. Pertanyaan esensialnya untuk proyek ini adalah seperti apakah rancangan asesmen yang dapat memacu motivasi, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan menuntut siswa berpartisipasi aktif menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin proyek, Bapak Ibu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira proyeknya yang mewakili apa ya? Kan begitu. Nah, sebelum Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, kita pahami dulu langkah selanjutnya. Kalau tadi saya berbicara tentang proyek, biasanya proyek itu selalu berada di akhir. Ya Bapak dan Ibu, proyek itu kan goals-nya. Tetapi dalam project based learning ini, justru kita mengenal yang namanya rancangan terbalik atau backward by design. Nah, backward by design ini justru pertama-tama, kalau biasanya ya Bapak dan Ibu, saya bilang nggak semuanya, biasanya kita ini merancang aktivitasnya dulu. Anak saya besok mau belajar mau belajar ini nih, belajar penjumlahan. Ya udah, saya bawa nih alat-alat untuk penjumlahan, misalkan pakai apa? Pakai sempoa, pakai apa segala macam lah, pakai lid-lidian segala macam. Baru kita menentukan asesmennya atau strateginya, kan? Baru tujuannya nanti apa nih? Nah, kalau di merancang proyek ini, kita tidak bisa seperti itu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tujuan akhir pembelajaran adalah justru hal pertama yang harus kita tentukan. Makanya itu, kenapa tadi saya minta Bapak dan Ibu dapat memahami apa itu pertanyaan esensial. Karena yang mau kita pelajari ini justru tujuan akhirnya dulu. Nanti anak tuh mau dibawa kemana sih tentang tema 1 misalkan. Atau tentang tema kelas 4 ada tema keberagaman. Budaya dan keberagaman. Mau dibawa kemana sih tentang budaya dan keberagaman ini?
itu kita harus bisa menentukan dulu tujuan akhirnya. Misalkan, oh tujuan akhirnya saya pengen anak saya bisa memberitahu ke Oke. teman-temannya. Bapak Nurul atau Ibu Nurul, kami tunggu di room maaf. Ya. Atau Bapak misalkan Nurul tentang atau keberagaman Ibu tadi ya. Nurul, Bapak Ibu pengen, oh anak saya pengen Bu Puji waktu belajar masuki tentang room baru, keberagaman, Bapak, karena room inginnya ini anak-anaknya tidak ada bisa hostnya, kenal budaya sehingga mereka. kami menyediakan Oke, room baru. Bapak Ibu Silakan tentukan Pak tuh bergabung. anak mengenal budaya mereka. Nah, Ininya ada di bisa mengenal budaya, tempat baru, bagaimana di sih link chat, Pak. asesmennya? Apa yang Silakan Bapak Ibu Bapak lakukan masuk ke dalam link untuk chat, menguji mereka dan bahwasanya nanti akan, mereka mengenal budaya kami mereka? kirim ulang Kira-kira kembali apa? nih. Oh, saya mau Silakan pakai Bapak lisan Ibu, aja. Oh, saya mau pakai tulisan. silakan Oh, Bapak saya Ibu mau pakai bergabung di worksheet. room Itu yang bebas. baru Lalu untuk setelah itu baru Bapak mengikuti Ibu turunkan paparan yang lagi, sudah yaitu berjalan. aktivitasnya apa, Silakan Bapak rencana atau Ibu pembelajarannya yang masih apa, ada dalam gitu ruangan Bapak Ibu ini ya. Jadi bergabung kalau untuk dalam membuat room proyek chat yang ini telah kami paling cocok siapkan kita sudah penggantinya menggunakan di room backward by di design chat, atau Pak, rancangan Bapak Ibu. terbalik. Linknya ada di chat, Backward Bapak by Ibu. design itu seperti apa? Kita akan kupas sedikit. Bu Nurul, Ini dia. Pak Ahmad Yasir, Bu Rancangan Aisyah, terbalik Bu ini salah Dewi, satu kerangka Ibu berpikir Sri untuk menyusun rancangan pembelajaran, Rahmawati, mulai dari tujuan, Ibu asesmen, Sumarwasu serta M, kegiatan Ibu pembelajaran. Midah, Ibu Sari Mungkin saya Pudin, bisa memberikan beberapa Bapak tips ya, Bapak Bapak dan Saripudin. Ibu untuk Monggo membuat Pak untuk rancangan terbalik bergabung ini. di Bisa kita link perhatikan yang sama-sama baru. ya. Kami sudah Oke, berjalan sedang pertama paparan tadi dari menentukan narasumber tujuan di pembelajaran. tempat Tipsnya room apa? baru. Pertama, Roomnya Bapak dan Ibu ada harus di mengenal room dulu chat. siswa Bapak dan Ibu. Banyak Bu Puji, iya banyak. Memang kita kalau Silahkan jadi guru nggak Bapak mungkin siswanya atau satu Ibu, atau dua ya, pasti puluhan, minimal belasan. Ibu Sulastri, Kita harus memahami Ibu karakteristik dan Sumawasu kebutuhan M, siswa Ibu kita. Midah, Itu paling Bapak penting Bapak dan Saripudin. Ibu. Lalu yang kedua, Silahkan libatkan bergabung Ibu siswa atau dalam Bapak menyusun dan dalam room menentukan chat, target room serta chat tujuan yang telah pembelajaran. kami Ini siapkan room baru, poin karena kedua room ini tidak bisa akan digunakan cukup mudah sebab kami dilakukan tidak oleh bisa guru share kelas screen tinggi. dan tidak Itu bisa yang saya berdasarkan pengalaman saya mematikan atau tidak akan bisa cukup jadi mudah dilakukan oleh host. guru kelas tinggi. Karena apa? Anak-anak kelas tinggi itu sudah lumayan bisa diajak kompromi, gitu ya, ibaratnya untuk pembelajaran, gitu. Tapi kalau untuk anak kelas rendah 1 atau 2 biasanya gurunya cukup memahami karakteristik siswanya, lalu gurunya menentukan target serta tujuan pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman-teman selevel. Misalkan kelas 1 ada 2 kelas gitu ya. Bapak Ibu gurunya mungkin bisa berdiskusi antara 1A dengan 1B. Begitu ya. Jadi harus tetap ada teman diskusi. Itu ya. Paling penting Bapak Ibu karena proyek ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Itu yang pertama. Bapak Ibu di sekolahnya kalau ada kelas 4-nya misalkan ABC, itu untuk membuat proyek harus ketiga gurunya berdiskusi. Tidak bisa hanya satu guru saja. Harus ketiganya. Supaya apa? Supaya apa yang siswa dapatkan di jenjang kelas yang sama, itu pembelajarannya sama. Begitu ya. Jangan sampai kelas A mah mau proyek, enggak. Kelas BC mah enggak mau. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ingat, Bapak Ibu pun sepengalaman saya hampir 4,5 tahun, saya juga tidak bisa merancang proyek sendiri. Pasti saya berdiskusi. Begitu ya. Karena cukup sulit. Itu yang pertama. Gitu. Oke, lalu yang ketiga yaitu fokus dan pilih konsep-konsep yang penting, mendasar, serta komprehensif untuk siswa ambil sebagai enduring understanding. Ini tadi dia. Kita balik lagi ke enduring understanding. Tema-tema itu kan banyak, materinya lebih banyak. Bapak Ibu ambil satu materi yang memang bisa sebagai enduring understanding-nya. Silahkan Bapak klik bisa sebagai dasarnya, yang ada di gitu ya. chat untuk Lalu yang ketiga, komitmen pada dipersilahkan tujuan pembelajaran. Ibu Sulastri, Jadi tujuan yang udah Ibu Midah, Bapak Ibu buat, Hasanah, Bapak Ibu harus Ibu komitmen Dewi, Bapak Ari untuk mencapai. Arianto, Ibu Aisyah, dan Nah, Ibu sekarang siapa nih? ini ada Dipersilakan untuk menentukan bergabung tujuan di pembelajaran dalam juga. baru. Salah satunya kita mungkin kenal ya, istilah HOT. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mulai memasukkan taksonomi Bloom, gitu ya. Bahwasanya HOT itu kan mulai 4 dari ke 6 ya. Bapak Ibu mungkin mulai bisa mencoba, tapi nggak usah terlalu dipaksakan dulu kalau untuk anak kelas bawah, gitu ya Bapak dan Ibu. Karena apa?
karena mereka bisa merancang satu proyek saja yang mungkin sederhana, itu udah jadi suatu hal yang baik gitu buat mereka, gitu kan. Memang harus pelan-pelan, gitu ya, Bapak Ibu untuk proyek ini. Kita nggak bisa gegabah. Saya yakin Bapak dan Ibu punya sejuta ide untuk proyek, tapi kadang ya itu tadi, kita harus memahami karakteristik siswa kita. Kira-kira kita dengan 1000 ide kita, masuk nggak ya untuk siswa kita? Gitu. Oke. Itu tadi tujuan, sekarang kita ke asesmen. Bagaimana dengan si asesmen ini? Oke. Rencana asesmen pembelajaran ini pertama, dia itu harus mengacu kepada tujuan akhir. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal, Bapak Ibu membuat kuis, Bapak Ibu membuat pertanyaan baik secara lisan dan ataupun tulisan, itu harus mengacu pada tujuan akhir yang tadi di awal sudah dibuat. Ya, Bapak Ibu ya, ingat ini kita sedang berada di rancangan terbalik. Ya, jadi kita ngacunya ke tujuan. Lalu asesmen ini dilakukan sepanjang pembelajaran, bukan hanya di akhir. Kalau selama ini kita mungkin banyaknya tes atau ulangan itu di akhir gitu, setelah beberapa minggu, asesmen ini tidak Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak Ibu belajar satu materi, hari itu juga Bapak Ibu bisa memberikan asesmen. Asesmen di sini jangan Bapak Ibu bayangkan asesmen yang kompleks ya. Asesmennya yang sederhana saja. Misalkan Bapak Ibu belajar, asesmennya hari itu apa? Minta siswa membuat kesimpulan sendiri. Gitu, terkait apa yang ia pelajari. Lalu minta ia mengkomunikasikannya. Lalu kita bisa saling tanya jawab. Gitu. Lalu juga ada juga pilihannya beragam variasi. Ini bisa di sumatif ataupun formatif ya. Ini bisa mulai di akhir nih. Oke, ini untuk asesmen. Ini tipsnya. Balik lagi poin pertama. Pahami karakteristik dan kebutuhan siswa Anda. Ini paling penting ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dulu saya waktu belajar sama siswa untuk merancang proyek ini, di kelas saya itu nggak sama materinya, nggak sama percepatan materi. Ada mungkin hari ini siswa yang hanya bisa perkalian 1 dan perkalian 2, tapi ada beberapa siswa yang sudah bisa perkalian 3 sampai 6. Begitu Bapak dan Ibu. Dan apakah itu lumrah? Itu lumrah untuk kelas yang menerapkan sistem proyek. Karena apa? Karena kemampuan siswa kita berbeda. Gitu ya. Pernah saya coba sedikit menyamaratakan atau memaksakan. Saya ambil standar yang tinggi gitu ya. Itu anak-anak saya yang low itu sangat keteteran. Proyeknya tidak selesai, berhenti di tengah jalan, jadi males belajar. Ya, itu konsekuensi. Lalu kalau saya ambil yang paling rendah bagaimana? Gitu kan? Bu Puji, saya misalkan mau pilih proyek rencana asesmen yang paling rendah deh, biar semua bisa. Yang paling rendah, kalau Bapak Ibu buatnya 1-2 kali mungkin baik. Tapi kalau sudah berkali-kali, yang anak-anak mampu akan bosan. Dia bosan karena ngerasa kemampuan saya lebih dari itu, tapi kenapa guru saya ngasihnya rendah terus. Jadi Bapak dan Ibu, paling pas adalah kita melihat kemampuan siswa yang middle atau yang tengah-tengah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat senang kalau belajar proyek ini karena tiap anak itu dengan keunikannya masing-masing, mereka dengan kemampuannya masing-masing, tapi tetap berusaha mencapai tujuan. Hanya saja ada mungkin yang cepat, ada yang lama, ada yang agak terseret-seret, tidak apa-apa. Untuk berpindah ruangan. Ya. Kita lanjut. Terus berikan pilihan bagi siswa. Ibu Sukijah, bentuk, jenis atau cara dirinya dievaluasi. Bapak Ibu mungkin anak-anak di kelas kita ada yang lebih suka menulis, ada yang lebih suka berbicara. Kalau saya tidak masalah, terkadang anak menjawab pakai cara lisan gitu ya. Karena kadang kalau secara lisan dia bisa lebih lengkap. Tapi ketika ketulisan kok ya cuma sekalimat gitu kan ya. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Sesekali biarkan anak memilih bagaimana cara dirinya dievaluasi. Aduh Bu Puji, kalau begitu repot dong, anak saya kan 32 orang. Ya Bapak Ibu, memang jadi guru tidak mudah. Itu tantangannya gitu kan. Gimana kita bisa memahami karakteristik siswa kita. Oke, yang selanjutnya.
fokus bukan hanya hasil, namun juga proses. Ini yang penting ya. Jadi prosesnya ini paling banyak kita nilai, kan? Bagaimana anak paham materi, bagaimana anak paham tujuan, ini ada di proses. Lalu yang keempat, beri kesempatan siswa mendapat umpan balik. Bapak dan Ibu, Ibu kalau Aisyah, Bapak Ibu dan Ibu Dewi, sudah berani Ibu menerapkan Mida, Ibu proyek Nurul di kelas, silakan bergabung itu artinya Bapak dan Ibu harus siap di ini ruangan catatan baru sebanyak yang telah siswa. kami siapkan. Misalkan satu siswa Bapak Ibu bikinnya 1 buku, itu udah harus siap. Karena apa? Karena Bapak Ibu di situ harus mencatat bagaimana mereka prosesnya, dan Bapak Ibu harus memberikan umpan balik. Umpan baliknya tidak cukup hanya Bapak Ibu sampaikan ke siswa langsung, tapi Bapak Ibu harus membuat catatan tertulis. Karena apa? Karena sewaktu-waktu ya, namanya tadi project, ngerjainnya startnya bareng, tapi kadang endingnya tidak berbarengan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat lagi nih catatan Bapak Ibu. Oh iya, terakhir dia nih proyeknya baru sampai sini gitu. Dia mandeknya di sini. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya buku khusus untuk siswanya, kasih nama 24 atau berapa siswanya, tulis tuh. Siswanya udah bisa apa aja sama proyek itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Terakhir untuk rancangan terbalik. Yaitu kegiatan pembelajaran. Masuk ke chat dulu, saya share ulang Ibu. Kegiatan pembelajarannya, metode pembelajarannya bebas. Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang sesuai dengan materinya. Materinya justru harus mengacu pada tujuan. Lalu ada rancangan pengalaman. Bapak Ibu ada baiknya kalau mau proyek itu usahakan nih ya, beberapa pertemuan buat anak-anak dalam beberapa kelompok. Jadi walaupun proyek ini endingnya individu, tetapi pada prosesnya kita bisa menerapkan pembelajaran secara berkelompok. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita refleksi, apakah ada pertanyaan nih untuk rancangan terbalik? Atau kita lanjut dulu saja ya, Bu Ningsih? Iya Bun, lanjut dulu. Atau teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, karena ini sungguh luar biasa. Materi yang akan kita gunakan di tahun pelajaran baru dengan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila nih Bunda. Oke, sungguh luar biasa. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Kita waktunya sampai pukul berapa nih Bun? Di jadwal saya lupa terbentar. Ya, berarti saya lanjut dulu ya, Bu Ya, Ningsih. karena tidak ada yang bertanya, silahkan lanjut Ya, dulu Bun. nanti kita tampung di akhir saja pertanyaannya Bapak dan Ibu. Oke, sekarang kita coba refleksi. Bapak dan Ibu, ini saya minta bantuannya. Mari ingat kembali RPP kita tahun akademik yang lalu. Jika diibaratkan sebuah makanan apa yang cocok untuk menggambarkan rasa dari keberhasilan RPP kita? Ubahlah nama ID Zoom Bapak atau Ibu dengan nama makanan tersebut. Yuk, boleh mungkin diubah nama ID Zoom Bapak Ibunya. Contohnya, misalkan saya mengubah ID Zoom saya, nama makanan, menjadi ini, gado-gado. Gado-gado Tripuji Aprilia, misalkan. Nah, ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengubah nama ID Zoom-nya. Saya pengen tahu kalau Bapak Ibu diminta menilai RPP sendiri, kira-kira menggambarkan rasa makanan apa ya? Sudah, Bapak dan Ibu? Silakan. Ada yang mengganti nama Zoom? Iya. Saya coba lihat dulu. Kira-kira kalau diibaratkan sebuah makanan, apakah makanan yang manis, yang asam, yang pahit, atau yang tawar? RPP Bapak dan Ibu di tahun akademik kemarin. Yuk kita refleksi RPP kita berasa apa ya? Jangan-jangan berasa rujak nih kayaknya, ada asam manis. Ada asam manis karena ternyata RPP kemarin itu berasa manis, tetapi setelah dilaksanakan kok jadi asam.
Ini sepertinya Bu Ningsi mewakili beberapa perasaan guru yang malu-malu dulu. Iya, betul. Kalau buat rencana kayaknya enak. Pas dilaksanakan ternyata asin, keasinan. Oke, Bapak dan Ibu, saya yakin apapun rasa RPP Bapak dan Ibu tahun pelajaran yang lalu, saya yakin Bapak dan Ibu dapat bertanggung jawab gitu ya. Bahwasanya apa yang sudah direncanakan. Ada rasa baso katanya nih. Waduh, rasa baso. Rasa Aduh. basonya apa tuh, Pak? Ibu apa Bapak ini? Ibu ya? Ibu, rasa basonya pedas apa asam cuka atau gimana? Bapak ini, Bapak Ruliana atau Ibu nih? Ibu kayaknya dari fotonya. Boleh Ibu? Ya. Boleh Ibu Boleh. mungkin suaranya? Ibu Boleh Bu? Ruliana, boleh buka ininya mungkin stikernya? Baksonya bakso mana nih Bu? Bakso Solo apa bakso bakso apa? RPP-nya rasa bakso katanya. RPP-nya rasa bakso gimana Bu? Bakso Malang Bu, bakso Malang. Oh, bakso Malang. Berarti kriuk-kriuk ya Bu? Iya. Gimana Bu? Gimana kriuk-kriuknya bagaimana? Boleh dong sedikit ceritakan? Ya, RPP-nya gimana Bapak Ibu? Ya, gimana ya Bu ya? Luar biasa ya kalau yang sekarang mah ya. Apalagi yang kurikulum merdeka ini kan dilihatnya tuh modul ajarnya tuh cakep banget gitu, bagus gitu. Cuma kita masih belum bisa memahami betul banget gitu Bu, karena kan saya sendiri belum ngerasain ngajarnya bagaimana gitu di kurikulum merdeka ini. Kalau kurikulum kemarin ke-13 udah cukup matang gitu ya, udah cukup bagus banget gitu. Itu aja. Wah, oke, terima kasih. Ya, Ibu sama-sama. Ruli. Wah, Jadi kurikulum 2013 itu kemarin berasa baso ya Bapak Ibu ya, lengkap, bahkan ini bakso Malang kayaknya. Ada kriuk-kriuknya, ada plus gurih-gurihnya. kerupuknya gitu ya. Saya cuma suka bagian kerupuknya aja Bu, yang lainnya tidak. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Ruli. Oke, sekarang kita masuk ke rencana kegiatan pembelajaran. Nah, ini hal yang paling penting dari pembuatan proyek Bapak dan Ibu. Ini mungkin bisa benar-benar dicatat atau mungkin nanti saya berikan PowerPoint-nya ya. Kayak bisa dilihat lagi. Bapak dan Ibu, yang pertama sekali harus kita buat adalah kita menghitung waktu efektif. Berapa pekan untuk satu tema. Misalkan semester 1 ada 5 tema. Sedangkan waktu efektifnya itu ada 20 pekan atau 25 pekan. Itu kita hitung waktu efektifnya itu satu tema berapa pekan. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi ketujuan pembelajaran kita, mempengaruhi asesmen kita, dan terlebih mempengaruhi rencana pembelajaran kita. Ya, jadi jangan lupa dihitung waktu efektifnya untuk satu tema. Yang kedua, sejak awal kegiatan pembelajaran harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, ini diulangi lagi nih. Udah buat tujuan, jangan lupa kegiatannya itu harus mengacu pada tujuannya. Jangan sampai tujuan Bapak Ibu apa, ternyata rencana kegiatannya tidak senada. Ya, harus nyambung ya Bapak dan Ibu. Lalu, gunakan sumber bacaan yang sesuai dengan tema dan berkaitan dengan tujuan. Bapak dan Ibu, mengingat kita juga di sekolah-sekolah sudah mempunyai gerakan literasi gitu ya. Bapak dan Ibu ada baiknya membiasakan siswa memberikan bacaan-bacaan. Bapak dan Ibu ada banyak sekali link bacaan bagus yang gratis yang bisa kita akses kapan saja, dan itu terkadang ya, saya nggak bilang selalu, terkadang sesuai dengan tema-tema di K13 gitu ya. Nanti mungkin saya bisa share ke salah satu pengurus mungkin link-link bacaannya, biar nanti bisa di-share juga ke Bapak dan Ibu. Lalu juga berikan pilihan siswa bentuk jenis dirinya atau cara dirinya belajar, seperti yang tadi ya Bapak dan Ibu. Lalu beritahu siswa tentang produk yang akan dibuat. Nah, Bapak Ibu, karena ini endingnya ada produk, Bapak Ibu harus memberitahu siswa. Jangan sampai siswa itu nggak tahu dia mau belajar apa, tujuannya apa, endingnya buat apa, gitu ya. Dan biasanya satu ini Bapak Ibu, satu keuntungan buat kita. Kalau kita sudah memberitahu
tentang produk yang akan dibuat. Karena apa? Karena biasanya siswa itu kan kalau dia mempunyai hasil karya, dia itu terpacu untuk bisa membuat ya, Bapak dan Ibu. Wah, nanti di akhir saya bakal punya yang seperti ini nih. Gitu. Seenggaknya ada yang akan dia pamerkan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Lalu membuat unit plan. Apa ini unit plan? Nanti akan saya berikan contohnya. Serta membuat RPP yang sesuai dengan unit plan. Bapak dan Ibu ada yang tahu sebelumnya tentang unit plan? Yuk, silakan Ibu. Boleh Udah pernah? nulis kalau memang sudah tahu atau yang belum tahu. Sebelumnya tentang unit plan, biasanya memang yang menggunakan unit plan itu sekolah-sekolah swasta. Oh iya, betul. Biasanya. Mohon maaf Bunda, saya hanya mengingatkan saja, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang telah ada di link chat, dipersilakan sambil menyimak paparan dari narasumber hebat kita. Lanjut Bunda, mangga. Oke. Kita lanjut ya. Unit plan. Nah, unit plan itu apa sih? Bapak Ibu ini gambar apa? Yuk, Gambar Bapak apa Ibu, ini? gambar apa nih? Burger ya. Wah, gambar Burger. Oh, Gambar. yang lagi ngantuk kalau ngelihat burger kayaknya cerah lagi nih. Iya, sengaja Ibu. Ini seharusnya bukan gambar burger ini unit plan, tapi saya ubah. Karena saya tahu malam-malam kalau ngantuk lihat makanan pasti melek. Oke, Betul. kalau kita berbicara tentang unit plan, ini pengandaian saja ya Bapak dan Ibu. Pengandaiannya itu adalah lapisan paling atas, roti atas nih, kita mengenalnya istilahnya silabus. Bapak Ibu paham dong silabus? Tahu ya, Bapak dan Ibu silabus. Lalu, nah ini dia, unit plan itu ada di tengah-tengah, ada isinya, gitu ya. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir di lapisan paling bawah yaitu ada RT. Oh, Pak Jono, iya Pak Jono, ada pertanyaan? Silakan Pak Jono, kalau memang ada yang ingin ditanyakan langsung saja Pak Jono, monggo. Kita interaktif agar tidak mengantuk dan betul-betul kita bisa menyimak materi. Kita interaktif, kalau di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Mungkin ini Bun, terpijit. Langsung saja Bun, lanjut. Oke. Nih Bapak Ibu, jadi kalau tadi saya berbicara tentang unit plan, jika dianalogikan seperti ini, keberadaan unit plan itu berada di tengah-tengah antara silabus dengan RPP. Saya berdasarkan pengalaman ya Bapak dan Ibu, saya berbicaranya, kalau di swasta dulu tempat saya mengajar, unit plan ini ada, begitu. Tapi ketika saya pindah ke negeri, unit plan ini tidak ada. Nah, itu bagaimana? Kalau di sekolah Bapak Ibu yang mengajar di sekolah negeri, apakah unit plan ini ada? Saya ingin tahu dong, apakah ada unit plan? Boleh di-chat mungkin? Ada sebagian memang tidak ada. Oke. Ada sebagian dan sebagian tidak. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya untuk membuat proyek, kuncinya ini ada di unit plan. Bukan berarti saya mengesampingkan silabus dan RPP, bukan ya. Tetapi kuncinya itu ada di unit plan. Mengapa saya bilang demikian? Karena dari unit plan ini kita baru bisa merancang RPP. Begitu. Oke, sebagai gambaran saya akan share ke Bapak dan Ibu apa itu unit plan. Sebentar ya Bapak dan Ibu, saya stop share dulu. Bapak Ibu, Ibu Oke. Dewi, Ibu Evi, Hajah Evi. Oke, saya coba share lagi ya. Kita Barat. Biar Bapak Ibu ada Ibu gambaran Mida. unit plan itu apa Kami sih tunggu gitu. di room sebelah karena room ini tidak bisa digunakan, maka kami menyediakan room baru. Dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu terlihat? Membuka chat dan nanti mungkin saya besarkan ya. Men-sharekan chat yang room baru. Apakah terlihat Bapak dan Ibu? Bapak Ibu. Ya, terlihat. Oke, terlihat. Iya. Bapak dan Ibu, ini adalah unit plan yang dulu pernah saya buat sewaktu saya masih mengajar di swasta. Ini kurang lebih bentuk unit plan. Tidak seperti RPP dan tidak seperti silabus. Memang dia ada
Ada apa nih ya? Ada konsepnya tersendiri. Nah, itu dia. Nah, di mana unit plan ini ada tema, ada topik materi, ada mata pelajaran. Masih dipisah-pisah ya. Jadi unit plan ini kita buatnya per mata pelajaran. Tapi isinya bisa diintegrasikan, gitu ya. Biasa ini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Lalu ini ada pertanyaan inti. Bapak Ibu masih ingat pertanyaan inti ini tadi apa? Bahasa lainnya? Pertanyaan Essential question ya, pertanyaan esensial. Nah, ini dia mengapa essential question itu penting, karena untuk merancang proyek ini sangat dibutuhkan. Mama, happy birthday. Ini saya buat waktu itu temanya Sudah ya, bukan pertanyaan yang satu jawaban ya, tapi pertanyaan yang berbagai jawaban. Ya, jadi memang harus kita harus merangsang siswa untuk bisa memberikan jawaban yang berbagai macam. Oke. Nah, berarti lalu pertanyaan yang HOTS ya, Bun ya? Iya, bisa yang hot, bisa Bu. Iya, oke. Lalu di sini juga ada siswa mengetahui dan siswa mampu, serta sikap yang dapat dikembangkan. Begitu. Ini di sini ada pertanyaan inti, ada pemahaman inti. Pemahaman inti ini Bapak dan Ibu kurang lebih nantinya materi apa sih yang mau dipelajari. Dan pemahaman inti ini harus nyambung sama pertanyaan inti. Ya, kalau pertanyaannya intinya apa, pemahaman intinya harus nyambung. Oke, lanjut. Di sini ada kalau ada indikator gitu ya, kalau di RPP gitu kan. Nah, kalau di sini ada siswa mampu, siswa mengetahui, gitu kan. Lalu di sini ada bukti asesmennya, ada academic form, ada latihan soal. Karena ini tadi topiknya tentang teks laporan dan kalimat efektif, saya mengemasnya jadi membuat laporan wawancara. Gitu. Nih, sumatifnya apa? Sumatifnya nanti akan ada pameran, gitu. Pameran yang akan dilakukan oleh siswa. Lalu juga masuk ke bagian ketiga, ada pengalaman belajar. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat di atas, di sini ada pertemuan 5 minggu kali 3 pertemuan. Artinya anak-anak akan belajar bahasa Indonesia ini selama 5 minggu, 1 minggunya ada 3 kali bahasa Indonesia, 3 kali pertemuan. Nah, mengapa unit sangat penting? Karena unit itu benar-benar membedah per pertemuan atau per satu pertemuan. Sehingga di sini di pengalaman belajar ini harus ada 15 kegiatan. Nah, ini dia. Harus ada 15 kegiatan. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyusun ini, itu artinya besok-besok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat RPP ini udah gampang. RPP minggu pertama ya udah ini menunjukkan tentang ini. RPP minggu keduanya ya udah yang sesuai angkanya angka 2. Bahkan di sini bisa kita integrasikan dengan IPS. Gitu ya. Lalu RPP ketiga sampai minggu selanjutnya. Gitu Bapak dan Ibu. Makanya kenapa tadi kalau Bapak Ibu ingat burger unit plan ini ada di bawah silabus tapi di atasnya RPP. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau mau membuat proyek, buatlah unit. Itu ya Bapak dan Ibu, buatlah unit. Nah ini yang saya bilang, kenapa kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus kerjanya tim atau sesama guru level kelasnya. Karena membuat unit ini, Bapak Ibu tidak bisa seorang diri. Gitu. Tidak bisa maksimal, mungkin ya Bapak dan Ibu. Karena merancang kegiatan banyak seperti ini, dan ini baru satu mata pelajaran. Ini cukup sulit. Iya, oke. Itu contoh unit ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu masih bingung tentang unit, mungkin nanti bisa Bu Ningsih kita pelatihan lagi membuat unit. Ih, keren tuh teman-teman. Ya. Kita punya generasi muda yang terus mau berbagi. Sesi selanjutnya nih, Komet Banten nih ya, masih tetap akan. Selanjutnya, oke. Tadi
kita udah berbicara tentang ini, unit plan, lalu kita membuat jadwal kegiatan. Nah, inklusi. Bagi kegiatan sesuai dengan waktu efektif yang telah dihitung sebelumnya. Tadi Bapak Ibu punyanya waktunya berapa minggu. Bapak Ibu bagi tuh per temanya. Ya. Lalu buat capaian target. Kalau kayak tadi nih, saya di unit Bapak dan Ibu. Ini mana ya? Ini dia. Di unit misalkan ya. Ini dia. Di unit saya misalkan ini capaiannya 5 minggu, berarti setiap 5 pertemuan harus ada yang dihasilkan. Gitu Bapak dan Ibu. Dari 5 pertemuan ini nih, dari pertemuan 1, pertemuan 2, 3, sampai 4, harus ada yang dihasilkan. Nah, kelihatan dari sini sampai dia bisa apa nih? Latihan kalimat efektif. Jadi dari awal tuh contohnya di sini anak saya yang tadinya minggu pertama nggak tahu kalimat efektif itu apa, sampai pertemuan kelima dia jadi tahu kalimat efektif itu yang bagaimana dan memperbaiki dan membuat beberapa kalimat. Gitu ya Bapak Ibu, harus ada targetnya gitu. Karena ini kita berbicara tentang proyek serta kecepatan waktu. Oke, juga kita harus komitmen, balik lagi apapun kegiatan yang kita lakukan itu harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Dan semua ini tercantum dalam unit plan di bagian 1. Itu ya Bapak dan Ibu. Lalu lanjut, ada implementasi dan monitoring proyek siswa. Nah, membuat proyek itu kan nggak ujuk-ujuk siswa langsung membuat seperti itu aja ketika belajar. Tapi kita harus mengajarkan siswa untuk membuat draft. Draft itu apa? Draft itu ibaratnya skenario, rancangannya. Nanti itu proyeknya udah ketahuan. Misalkan mau bikin proyek itu buku berjenjang. Dia harus punya rancangan dulu. Dia harus punya draft dulu. Ibaratnya coret-coretan Bapak dan Ibu. Ya, kayak apa isinya. Lalu nanti Bapak Ibu perbaiki. Lalu Bapak Ibu ngingetin siswa nih untuk membuat proyek dan mengacu pada rubrik. Nanti juga saya kasih tahu rubriknya ya. Lalu setelah tadi anak-anak implementasi udah, monitoring udah, apalagi selanjutnya apa yang sudah mereka dapatkan dari Bapak dan Ibu ketika pembelajaran serta draft-draftnya nih sudah ada, itu Bapak dan Ibu membuat dummy. Dummy itu contoh proyek yang akan dibuat siswa. Terus Bapak Ibu harus menjelaskan rubriknya juga, serta menjelaskan tata cara penulisan draft dalam proyek. Kita kalau bingung gambarannya ini saya kasih contoh. Terlihat Bapak dan Ibu gambarnya? Terlihat ya? Ini contoh untuk proyek kelas 4 dengan tema keberagaman suku budaya. Keberagaman. Tema besarnya keberagaman. Tapi kita akan membuat proyek, ini kami namakan buku berjenjang. Karena ini bukunya berjenjang-jenjang Bapak dan Ibu. Ini dibuat oleh guru, karena kemarin ini pelaksanaan proyek ini saya itu waktu masih sekolah online, Buningsi kebetulan. Tantangan sekali membuat proyek ketika sekolah online. Kalau offline enak ya Bapak dan Ibu, anak kita ayo satu-satu sama kita enak, tapi kalau online-nya ada tantangan tersendiri. Gitu, makanya itu guru harus membuat dummy. Nah, ini dummy yang kami buat. Isinya tentang apa? Tentang tujuan pembelajarannya sudah pasti. Gitu ya. Temanya tadi keberagaman, ini contohnya. Buku berjenjang ada cover. Lalu di daerah asalku ini anak-anak menarasikan berisi tentang dari mana daerah asal orang tua, sukunya apa, contoh penggunaan bahasanya gitu. Lalu berisi tentang budaya, daerah asal orang tua dan gambarnya. Lalu ada lagi tentang berisi sikap toleransi. Kira-kira kalau melihat proyek ini terdiri dari satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran? Ada yang bisa tebak mungkin? Ada pelajaran apa saja di proyek buku berjenjang ini? Ayo, silakan Bapak Ibu supaya tidak mengantuk. Melihat contoh beberapa proyek. Ada apa saja? Beberapa nih, Ibu Prihartata Tanti.
Ada SBDP, PKN. SBDP, PKN. Ibu Yayan nih Bun, Ibu Yayan ada IPS katanya, ada SBDP. Oke, Ibu Siti Mas Pupah ada SBDP, ada IPS, ada PKN. Ibu Dini ada PKN katanya. Iya, benar sekali. Bapak Ibu guru hebat sekali. Ini benar ya, ada beberapa mata pelajaran yang terintegrasi. Berarti udah termasuk tema ya, Bapak dan Ibu. Beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan. Sebenarnya ini ada yang kurang satu, yaitu tentang IPA-nya. Biasanya tahun sebelumnya saya memasukkan tentang IPA-nya ke sini. IPA-nya nyambung dari mana, Bu Puji? Ini IPA ini ada lagu daerah. Nah, biasanya kalau guru tuh harus punya ilmu cocokologi, Bapak dan Ibu. Cocokologi. Iya, cocokologi, benar Ibu. Ilmu baru kayaknya cocokologi ya. Iya. Ada lagu daerah dan ada alat musik daerah. Biasanya saya tahun sebelumnya waktu offline saya ngambilnya IPA dari situ. Apa yang nyambung? Alat musik ini kita bisa mendengar pakai apa? Pakai indera pendengaran. Bagaimana cara kerjanya alat musik sehingga bisa kita dengar? Itu kan IPA. Ya. Yaitu proses pendengaran. Itu ada juga kan materinya. Nah, biasanya saya memasukkan ini tapi karena kemarin memang kendalanya ini online, jadi kalau disatuin semua sepertinya tidak terkejar gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya memilih IPA-nya dibedain lagi proyeknya. Begitu. Ya. Kalau tidak ini akan jadi sangat bagus karena di sini bisa ada tentang IPA-nya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh rubriknya. Bapak Ibu kalau mau membuat proyek harus membuat rubrik ya. Jangan sampai tidak membuat rubrik karena kita menilai proyek menggunakan rubrik. Ini contoh rubriknya. Ini rubrik apa ya, nggak kebaca lagi. Hasil wawancara, teks laporan. Berarti ini yang bahasa Indonesia terintegrasi dengan IPS. Ya. Rubrik ini rubrik bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan IPS. Begitu ya Bapak Ibu. Ini ada ini rubrik-rubriknya. Ya. Ini merupakan contoh rubrik analitik. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang pernah tahu rubrik, ini contoh rubrik analitik. Karena macam rubrik itu banyak. Tapi kalau untuk proyek ini saya memakai rubrik analitik. Oke. Nah, ini dia. Di bagian terakhir rubrik, pasti kami membuat kolom ini Bapak dan Ibu. Komentar guru. Ini komentar guru ini apa? Komentar guru ini adalah ketika proyeknya sudah selesai, itu guru selain menilai, tapi harus memberikan komentar. Jadi netizen Bapak dan Ibu ya. Kalau dulu saya sekolah gitu, saya jadi netizen. Pokoknya saya komentarin terus punya anak. Komentar ini terkait apa yang sudah siswa kita kerjakan. Baiknya di mana kita kasih pujian. Buruknya di mana kita kasih tahu kekurangannya apa. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi harus berimbang gitu loh. Karena anak-anak harus memahami ya, kehidupan itu kan nggak cuma manis. Bukan begitu Bu Ningsih? Betul, ya? betul sekali. Ada pahitnya juga ya Bu Ningsih. Iya. Jadi kadang kalau di komentar yang kurang enak, nggak apa-apa, anak biarkan membaca. Yang penting bahasa kita tetap biar anak-anak juga mampu merefleksikan dirinya ya bahwa memiliki benar kekurangan. Bapak, iya benar Bu Tapi Ningsih. Bun, jadi dia tahu ini kayaknya kita pengen berlama-lama, tapi waktu kita nih kayaknya tinggal 5 menit lagi. Ya siap Ibu, ini udah selesai kok. Siap. Ini hanya saya kasih contoh-contoh aja ya. Ini contoh rubriknya. Tadi rubrik bahasa Indonesianya, ini rubrik IPS-nya. Nyambung nih sama bahasa Indonesia. Bapak Ibu lihat di rubrik IPS ini. Di unsur-unsur budaya. Ada poin 1 sampai 8 di mana poin ini terdapat di buku berjenjang. Ya. 1 sampai 8 ini semua ada di buku berjenjang dan masuk ke dalam rubrik. Jadi harus selaras ya Bapak dan Ibu. Ini rubriknya. Nah, ini contoh hasil karya siswa saya. Ini anak-anak buatnya saat online loh Bapak dan Ibu. Hebat banget ya mereka. Bisa buat seperti ini. Masih kelas 4. Siswa saya waktu itu Davin. Ini tulisannya dia. Nah, ini dia mengerjakan di rumah. Tentunya dengan bantuan orang tuanya Bapak dan Ibu. Ini contoh buku berjenjangnya. Nah, ini.
Ada semua tadi pelajarannya ya. Ada bahasa Indonesia kalimat efektif, ada IPS-nya tentang keberagaman budaya, ada juga PKN-nya tentang toleransi. Ya, semua ada dan itu dalam satu proyek. Oke, nah ini tadi yang saya bilang, saya memisahkan IPA-nya nih. Biasanya saya disatukan, tapi tahun kemarin saya memisahkan. Ini IPA-nya, membuat buku konsep Tina. Jadi buku ini tuh aslinya entarnya dilipat kayak brosur gitu Bapak dan Ibu. Kalau kayak kita ke museum-museum, Bapak dan Ibu suka dikasih brosur, nah anak-anak buat kurang lebih seperti itu. Dengan kreasi mereka. Nah, yang terpenting dari adanya proyek. Nah, ini dia yang terpentingnya itu publikasi. Bapak dan Ibu, publikasi ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk diapresiasi. Gitu ya. Jadi jangan sampai anak sudah buat proyek tapi kita tidak publikasi. Publikasilah minimal. Kalau tidak bisa menghadirkan orang tua seperti yang digambar, minimal ke teman sebayanya. Teman antar kelas. Misalkan ada kelas A, kelas B, ya udah tukeran. Kelas A menceritakan dulu proyeknya ke kelas B, nanti kelas B bergantian ke kelas A. Itu bagian publikasinya. Pada diam baik sih. Lalu ini juga bisa ke orang tua, kalau orang tuanya sempat. Atau minimal bisa Bapak Ibu pajang di papan display. Ya Bapak Ibu, ini contoh proyek-proyek siswa saya waktu itu kelas 4, ini tentang sumber daya alam. Mereka membuat brosur tentang sumber daya alam di daerahnya. Jadi ini beragam, ada yang daerahnya dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Banten, dari Sumatera, beragam. Ini juga bisa, kita suka belajar tentang puisi. Kalau selama ini puisi mungkin cuma dilafalkan, coba sekarang kita buat proyek seperti ini. Jadi biar siswa itu tidak melulu melafalkan puisi, tapi juga mengubahnya menjadi proyek seperti ini. Bu, apakah kalau sudah proyek dipajang seperti ini tidak dilafalkan? Dilafalkan juga, tetapi ada yang mereka bawa. Ada yang mereka pajang nantinya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini juga bisa, proyek itu tidak hanya untuk guru kelas. Ini contohnya salah satu proyek dari guru bahasa Inggris. Guru PJOK bisa, Bu? Bisa, tergantung materinya. Gitu ya. Tapi kalau ini guru bahasa Inggris. Oke, nah dari tadi kita berbicara tentang proyek nih. Kita pasti pengen tahu dong, apa sih keuntungan dari proyek gitu ya Bapak dan Ibu. Keuntungannya mungkin saya hanya bisa memberikan beberapa, mungkin Bapak Ibu punya keuntungan yang lainnya lagi. Silakan, diantaranya ini, meningkatkan motivasi supaya anak-anak kita itu bisa mempunyai tanggung jawab Bapak dan Ibu ya untuk mencapai target. Terus juga mereka itu mampu memecahkan masalah. Terus dengan adanya proyek nih mereka biasanya lebih aktif Bapak dan Ibu. Proyek itu memaksa siswa secara tidak langsung untuk menggali informasi lebih. Kadang dia nggak cukup hanya dari gurunya saja. Jadi dia mencari informasi lebih lagi. Terus banyak lagi lah pokoknya. Bisa meningkatkan kolaborasi juga. Bisa meningkatkan motorik halus dan motorik kasar mungkin. Kalau kita mau berbicara secara dalam ya. Nah, selain keuntungan, ada juga kelemahan Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kelemahannya apa? Yaitu memerlukan banyak waktu. Nah, ini tadi. Anak-anak karena belum terbiasa, biasanya perlu banyak waktu untuk proyek. Terus yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Ini tentatif. Tergantung Bapak dan Ibu mau membuat proyeknya yang seperti apa dan dari bahan-bahan yang seperti apa. Terus, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Jadi kadang kelemahannya itu kitanya berada di zona nyaman. Nah itu dia. Bapak dan Ibu. Gitu kan? Kitanya berada di zona nyaman sehingga kita kayaknya ngelihat proyek yang ribet tuh kayaknya udah langsung ribet gitu kan ya. Padahal kalau Bapak Ibu coba sekali aja, saya yakin Bapak Ibu bisa jatuh hati. Karena saya juga dulu gitu awal-awal. Wah ngebayanginnya tuh ya anak-anak bikin proyek satu-satu. Aduh bikin draft nulisnya ini apa segala macam. Tapi ternyata ketika jalani itu banyak sekali keuntungannya. Terus banyak peralatan yang harus disediakan. Ya kayak tadi kalau mau bikin buku berjenjang, gunting, kertas, lem, sebagainya macam.
Nah, terus kelemahannya apa? Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ini yang saya prediksi kurang lebih jabarkan tadi. Kalau ada anak-anak kita yang low, dia akan ketinggalan. Tetapi nggak apa-apa. Itulah fungsi adanya kita di kelas. Kita membantu mereka. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan informasi di rumah, kita yang memberikan informasi di sekolah. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai mereka kehilangan arah untuk proyeknya. Lalu, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok, ini pasti ada. Ada yang diam-diam aja tapi paham, ada yang diam-diam saja memang tidak paham. Gitu ya. Oh, dan Ibu beragam. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini diem aja tapi tidak paham ya. Saya yakin nih paham semua nih Bu. Waktunya tapi Bu kayaknya nih Bu Tia. Yang terakhir itu topik yang diberikan masing-masing kelompok bisa berbeda. Kayak tadi, kalau kemampuannya berbeda pasti topiknya berbeda. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, itu saja materi dari saya hari ini. Oke, sekarang kita boleh ada sesi tanya jawab, Bu Ningsih? Silahkan, mungkin 3 orang saja. Silahkan Bapak Ibu boleh bertanya jawab. Aduh, ini kebanyakannya memberikan pujian nih, bagus banget katanya. Ibu, saya izin minum sebentar ya. Ya, silahkan Bu. Bapak Ibu juga silahkan yang mau minum dulu. Yang mau minum dulu, yang mau ngopi dulu, monggo sambil rebahan. Kita mau menutup kegiatan tapi akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Tapi Bu Ibu ini banyak sekali apresiasi yang sungguh luar biasa kepada ibu muda keren kita nih. Boleh dicoba ini, tanda jempolnya juga dari Ibu Siti Nurbailah ya. Oke, keren Bu, kata Bu Yayan nih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, dari Bu Disa nih, keren, sangat menginspirasi. Boleh. Ada pertanyaan? Oke, silakan yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh mengungkapkannya di chat. Dipersilahkan. Ya, mungkin kalau malu bertanya secara langsung boleh di chat Bapak dan Ibu. Iya. Ayo Bapak Ibu, mumpung punya kesempatan bertemu dengan orang hebat, orang muda hebat kita yang menginspirasi untuk terus kita belajar bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek ini. Dengan tadi ya contoh-contohnya sungguh luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bisa menginspirasi dalam rangka persiapan pembelajaran yang insya Allah di tahun pelajaran yang akan datang nih tanggal 11 kalau untuk di Kota Tangerang sudah mulai. Kita sudah mulai membuat rancangan proyek yang tadi. Oh, Bu. Bu Ning, ada chat luring Bu Ning. Oh, iya, siap. Ya. Iya, mangga. Yuk. Bu Edah Doyong 3 nih, bagus banget, keren sekali, menginspirasi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oh, materinya keren, pematerinya sangat menguasai katanya. Waduh, keren banget Bu, terima kasih ilmunya. Terima kasih. Karena sejujurnya saya hanya berbagi pengalaman ya Bapak dan Jadi Ibu. semangat belajar ya anak-anak, tidak membosankan. Oh, betul sekali ya Bu ya. Ibu Herni Pauji Sunarmi ini beliau kalau melihat pembelajaran proyek pasti anak-anak tidak akan membosankan. Karena betul-betul mereka kreativitas. Ya. Nah, luring Bu Uning katanya. Luring Bu, luring. Pengen luring katanya nih. Ibu Tri siap ya kalau kami undang secara luring nih kayaknya. Insya Allah Bu Uning. Kita coba nanti sekali-sekali untuk luring. Iya, karena ngelihat wajahnya begitu cantik ya, sehingga kita penasaran nih kalau luring kayaknya, waduh, kita bisa berhari-hari. Ini efek cahaya saja Ibu, karena depan saya lampu nih kebetulan. Luar biasa, terima kasih ilmu dan pengalamannya. Materinya boleh dong di-share. Saya telah bergabung katanya. Oh, ini harus pakai Google Drive ya? Iya, terima kasih Ibu. Saya belum masukin Google Drive. Terima kasih Ibu materinya. Nanti boleh dititip ke saya Bu. Puji. Siap Bu Yuni. Ya. Siap nanti luring ya Bu Puji. Keren. Siap Bu Yuni, diusahakan.
ini mungkin karena tidak ada pertanyaan, Oke. sepertinya karena Oke, boleh. paparannya begitu jelas sehingga Iya. banyaknya justru memberikan pujian nih. Bahkan ada tapi nih satu nih, Bu. Oh ini, Tanya pertanyaan nih jika dari hasil, Ibu Siti Mas Pupah. oh Ibu ya, Siti Mas Pupah bertanya bahwa naik turunnya nih mana tadi ya? Boleh Bu langsung Bu Jika jika hasil proyek kita pajang pajang di papan display, berarti kita butuh banyak papan displaynya ya Bu. Oke. Semoga ini terlihat ya. Bapak Ibu kelihatan gambar ini? Kelihatan, Bu. Ini papan display di kelas saya itu ada satu sebelah sini, satu lagi di sebelah sini, Bapak dan Ibu. Jadi hanya ada 2 papan display. Kalaupun Bapak Ibu hanya ada 1 papan display, saya nggak tampilin lagi. Kita bisa menggunakan seperti yang menggantung ini, Bapak dan Ibu. Nih, seperti yang menggantung-gantung ini. Kalau memang kita ketersediaan papan displaynya kurang, dan Bapak dan Ibu untuk papan display ini berganti tiap temanya sesuai proyek. Jadi bukan 1 semester ini aja displaynya, enggak ya Bapak dan Ibu. Jadi sesuai tema. Misalkan proyek di akhir tema 1 selesai, kita tempel nih di display gitu ya. Oke, setelah selesai, begitu mau proyek kedua berakhir, maksudnya proyek tema 2 nih jalan, begitu mau sampai akhir, kita lepas ini proyeknya, yang ini papan displaynya kita lepas, kita pasang yang baru. Nah Bu, terus lembar kerja siswanya atau proyek siswa ditaruh mana? Oh, ada yang kurang ini yang saya tampilkan, yaitu setiap siswa mempunyai portofolio Bapak dan Ibu. Mungkin next saya bisa kasih gambaran portofolio siswa. Jadi semua proyek siswa itu dikumpulkan di portofolio. Nantinya dikemanakan? Mereka bawa pulang Bapak dan Ibu ke rumahnya. Gitu loh. Sebagai kenang-kenangan dan sebagai bukti nyata bahwasanya mereka pernah belajar terkait hal itu. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kekurangan papan display cuma ada 1, bisa pakai yang gantung seperti ini. Ini ke atap itu pakai tali, pakai step gun. Bisa Bapak dan Ibu. Bentuknya aja mungkin posisinya mungkin bisa di depan kelas sini, bisa di depan kelas sebelah sini, ataupun dekat meja guru. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Karena kebetulan kalau ini saya posisi kelas waktu itu, meja guru itu di belakang nih. Di dekat Ibu ini meja guru tuh. Meja guru di belakang, bukan di depan. Gitu ya. Itu mungkin Ibu untuk untuk papan display. Iya. Siap. Oh, ini ada pertanyaan lagi Bu Ningsi. Ya, silakan. Ibu mohon sarannya untuk guru bidang bahasa Inggris itu waktunya terbatas sekali. Untuk mensiasati waktu terbatas itu bagaimana sebaiknya agar proyek ini bisa Oke. Ibu untuk guru bidang bahasa Inggris ya, memang waktunya terbatas. Ibu targetkan saja, jangan bahasa Inggris itu kan LKS-nya juga mohon dikoreksi ya Ibu kalau salah. LKS-nya setahu saya 1 semester 1 LKS. Ya nggak sih Bu? Ya kan ya, untuk bahasa Inggris 1 semester 1 LKS. Berarti Ibu bisa memilih. Misalkan di 1 semester itu Ibu mau hanya 1 proyek saja, yang penting dapat intinya itu tidak masalah. Atau mungkin mau 2 proyek, gitu Ibu. Jadi nggak setiap tema guru kelas ganti Ibu ada proyek, tidak. Misalkan dari 1 semester itu Ibu mau buat 2 proyek yang besar, silakan. Supaya waktunya cukup. Karena memang waktu bahasa Inggris kan di kelas hanya 2 jam. 2 jam. Iya. 2 jam ya. Jadi terbatas sekali. Begitu ya Ibu ya. Disesuaikan dengan materi-materi yang bisa dijadikan proyek di kelasnya masing-masing. Oke, sepertinya nih waktu yang inginnya terus berbincang-bincang, tetapi waktu yang disediakan dan saya khawatir justru mengganggu Bapak Ibu untuk istirahatnya, Bu Tri ya, mungkin silakan Ibu mungkin pertanyaan kita tutup terlebih dahulu. Ya. Tetapi nanti untuk materi nanti minta di-share tadi ke Ibu atau ke grup Bu Yuni. juga nggak apa-apa, nanti ke Bu Yuni juga boleh agar bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain yang saat ini sedang Iya Ibu. Oke Ibu, mungkin ada penutup dari saya. Statementnya ya silakan Ibu untuk menutup, minta nomor HP ini. Aduh, sampai minta nomor HP dan email nih. Aduh, subhanallah keren sekali ini. Iya, nanti saya berikan ya Ibu. Oke.
Jadi mungkin ini closing statement dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuniar Ali beserta Komet Banten sudah diberikan kesempatan menjadi orang yang berbagi malam ini, gitu ya. Karena cukup berat kalau dibilang narasumber, saya masih banyak belajar gitu ya Bapak dan Ibu. Masih jauh dari Bapak Ibu pengawas kita yang hebat-hebat yang ada di sini. Nah, ini gambar yang paling saya suka tentang pembelajaran yaitu teaching is a work of heart. Di mana mengajar itu kita harus menggunakan hati, Bapak dan Ibu. Bukan berarti baper ya, bukan berarti baper gitu ya. Tapi memang kita kalau mengajarnya tidak menggunakan hati, satu pertemuan pun akan menjadi sangat berat. Tapi kalau kita menggunakan hati, kita menyayangi anak-anak kita memiliki tujuan yang baik untuk mereka, 1 tahun pun terasa kurang. Gitu ya Bapak Ibu. Materi saya cukup sekian. Saya meminta maaf atas kesalahan yang terjadi mungkin ketika penyampaian. Saya juga meminta maaf kalau misalkan sedikit terburu-buru menyampaikannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Salam sehat untuk semua Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam juga untuk Ibu Tri Puji Aprilia, super sekali. Hari ini sungguh luar biasa, keinginannya berbincang-bincang terus, bahkan peserta terus bertambah Ibu, meskipun banyak juga yang tersesat masih ada di ruangan sebelah, tapi sungguh luar biasa di di kondisi yang tadi ada sedikit trouble, juga mohon maaf ini kepada Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Terima kasih atas perjuangannya karena kita harus masuk ke dalam ruangan. Terima kasih juga buat Ibu Tri Gado-Gado beliau menamai dengan Gado-Gado karena beliau beragam kemampuan ya, super sekali ya, seperti Gado-Gado, banyak kemampuannya. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana menyusun pertanyaan esensial atau pertanyaan tematik yang mampu mengapresiasi, mengajak anak untuk melakukan analisis dan sintesis sehingga kita mampu menyusun kata kerja operasional dalam menyusun tujuan pembelajaran yang diawali dengan asesmen, kemudian juga kita harus fokus, kemudian antara rancangan dan penerapan juga harus selaras, jangan rencananya kemana gitu ya, penerapannya ternyata berbeda. Yang paling perlu dilakukan dalam pembelajaran proyek itu adalah menghitung waktu dan menghitung jadwal yang efektif, kemudian harus mengacu pada tujuan dan beritahukan tujuan dan langkah-langkah yang akan serta hasil yang akan diminta dalam proyek itu agar anak-anak semangat dan tahu akan dibawa kemana oleh kita selaku gurunya. Dan yang paling utama buat unit plan agar proyek yang kita buat itu betul-betul terarah ya, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Bapak Ibu, kita yang paling penting nih, inti dari semuanya, proyek-proyek yang telah kita buat itu publikasikan. Publikasikan itu bisa dengan tadi ya, display-display yang ada di dalam ruangan kelas, atau mungkin menyelenggarakan pameran-pameran kelas mungkin di akhir semester atau di pertengahan semester, sehingga anak-anak menjadi bangga hasil karyanya diperlihatkan, bahkan mungkin diapresiasi oleh orang tua, oleh teman-temannya, sehingga anak-anak kita menjadi semakin semangat dan bisa meningkatkan kreativitasnya. Satu kata untuk Ibu Tri Puji, untuk Nak ya, untuk Nak Putri Puji Aprilia, ini super sekali. Dengan mengajar harus dengan hati, karena kalau mengajar dengan hati kita akan menjadi tidak bosan, bahkan terus ingin bersama dengan anak-anak kita. Super sekali sahabat-sahabat guru-guru hebat, Bapak Ibu, kita semua sudah bertatap maya di waktu-waktu kita istirahat, tetapi tetap kita ingin menimba ilmu. Apresiasi 2 jempol untuk Bapak Ibu semua. Silakan jempolnya diacungkan sambil ditunjukkan pada diri kita. Yo, aku hebat. Butia keren.
Oke, terima kasih Bu Tia. Saya selaku moderator mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu dalam room yang sudah berganti, kemudian mungkin ada banyak hal kata-kata yang tidak berkenan serta ketidaknyamanan Bapak Ibu dari pengurus Banten, apalagi dari saya ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Semoga kita bisa kembali berbagi dan menimba ilmu dengan pendekar-pendekar Banten yang lain, termasuk Ibu Tri Puji Aprilia yang insya Allah nanti kita bisa mengambil tema yang lain. Terima kasih, selamat beristirahat. Salam hormat, salam sayang, salam lagi belajar. keluarga. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih moderator. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Terima Bapak kasih Ibu. Putri dan Bunda Uni. Sama-sama. Iya, Bapak dan Ibu, terima kasih juga. Iya. Selamat malam. Ditunggu share materinya, Bu. Siap, nanti saya share-kan. Iya. Terima kasih banyak. Izin live ya, Bu ya. Silakan live meninggalkan room. Salam hangat Bunda, buat izin keluarga. live. Selamat beristirahat. Istirahat, Ibu Tri dan Bunda Uning. Terima kasih, selamat beristirahat. Iya, Ibu. Oke, saya cek dulu. Oh, ternyata saya hostnya Pak Aep, masih Pak Aep. Pak Aep, matur nuwun. Saya keluar duluan ya. Mangga teman-teman. Pak Aep, terima kasih ya. Pak Aep, terima kasih Pak Aep. Bapak Ibu saya izin live ya. Iya, ini Selamat karena roomnya malam. punya Pak Aep nih. Pak Aepnya masih sedang tajiah. Tetangganya ada yang meninggal mungkin. Recording stopped. Iya. Terima kasih nih Bu, Ibu Ketua kita, Ibu Yuniar Ali juga terus membersamai kita semua nih. Keren sekali. Lagi kurang sehat, jadi nggak bisa ini nih buka kamera. Iya, tetap semangat Ibu. Terima kasih motivasinya. Sehat kembali Ibu. Mangga. Semangat Bu Ningsih, terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama. Selamat beristirahat Ibu Ika, matur nuwun. Sama-sama Bu Yuningsih. Iya. Bunda Uning ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen bagi yang belum. Siap Bunda, terima kasih. Iya, Semangatnya luar biasa Bu Uning sih. Aduh, saya terinspirasi sekali. Ya, kita sama-sama belajar. Terima kasih juga teman-teman nih yang udah bergabung, yang selalu ingin belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita ya, dan tentunya kita mendapatkan pahala Amin. Ya, semoga bisa bertemu ya Bunda Uning sih ya. Amin, amin, amin. Mangga Ibu, Amin. Wilujeng, selamat beristirahat. Ya, izin live ya Bu. Izin live ya Bu. Assalamualaikum. Monggo, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ibu Ihah juga luar biasa. Bun, absennya di mana Bun? Di link chat Bun, di link chat sebentar. Saya coba cek ulang lagi ya. Tadi Bu. Nggak ada di chat. Apa tuh? Harus naik ke atas kayaknya. Bentar ya. Saya Apa Bun? ini absennya mau nih sebentar Absen. saya copy dulu. Nih saya itu. Oke. Ini tuh udah tuh. Iya, silakan Ibu tuh. Sudah ada. Silakan ngisi. Yang belum absen silakan, yang belum absen. Alhamdulillah Bu Yun, meskipun agak lupa-lupa dikit nih peserta mencapai tadi maksimal sampai 84 orang ini, meskipun kita pindah-pindah ruangan. Aduh, la ilaha illallah. Oke. Terima kasih. Udah istirahat Bu Yun. Saya izin keluar ya karena Pak Aep juga kayaknya istirahat Bun, suaranya udah begitu. Iya, ini memang flu lagi pada musim nih flu. Iya, mangga sadayana saya duluan live ya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.